Shalom, jemaat Victory, kekasihnya Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa jumpa dalam keadaan yang sehat, segar, oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau dengar kebenaran firman, mau berdevotion, mau bersaat teduh bersama. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta-Mu, penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi ini karena anugerah-Mu, karena pimpinan penyertaan Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan yang kami alami, dan percaya semua atas kasih anugerah Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran, kami mau bersaat teduh. Pimpin kami, berikan kami pengertian-pengertian, dan kami belajar di dalam menjalaninya hari lepas hari. Dalam nama Yesus, berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi. Kita mau belajar tentang satu kebenaran firman di bulan Juni, ya, dengan tema Faith That Moves Mountains, dengan satu judul, Iman yang Bekerja oleh Kasih. Bapak Ibu, kita tahu bahwa iman yang dikatakan walaupun mungkin kecil, ya, tetapi dapat memindahkan gunung. Tapi pagi ini kita mau belajar tentang memindahkan gunung dalam suatu dimensi yang berbeda. Bukan gunung yang dalam arti kata yang sebenarnya atau gunung yang sebenarnya. Tapi kita mau belajar pagi ini tentang iman yang bekerja oleh kasih. Dalam Nats Galatia pasal yang kelima ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oleh sebab itu saya ambil temanya dari poin yang terakhir, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih, saudara yang kekasih, di dalam dunia yang penuh dengan definisi tentang iman, penuh dengan klaim tentang iman, Rasul Paulus menegaskan, memberikan suatu pernyataan yang tegas dan luar biasa, sangat mendalam. Yang penting ialah iman yang bekerja oleh kasih. Berarti ada iman yang tidak didasari oleh kasih, ada iman yang sekedar saja. Nah, itu menjadi koreksi bagi kita. Nah, konteks ini adalah panggilan untuk kita tidak hanya berhenti pada percaya, tidak hanya berhenti kepada beriman atau percaya tadi, tapi kita mau melangkah maju, melangkah lebih dalam, melangkah lebih jauh lagi, yaitu mewujud nyatakan iman itu dalam tindakan kasih. Luar biasa. Dalam bahasa Yunani, kata pekerja di sini berasal dari kata energao, yang berarti aktif, bekerja, berfungsi, menghasilkan sesuatu. Iman yang sejati bukan iman yang pasif, iman yang tidak melakukan apa-apa, iman yang diam, tetapi iman yang aktif. Yang dimaksud dengan iman percaya di sini, ya, tidak cukup hanya ada di kepala, ada di benak, ada di hati. Iman yang sejati terlihat dalam tindakan kita, tindakan yang didasari oleh kasih kepada Tuhan, kasih yang seperti Tuhan ajarkan, kasih yang protos agape. Protos artinya prototype, kasih yang Yesus sendiri ajarkan, yang Yesus sendiri sudah menjadi prototype, sudah menjadi role model, sudah menjadi teladan atas kasih yang begitu luar biasa, kasih yang mau berkorban dan tanpa syarat mengasihi saudara dan saya. Kasih yang walaupun disakiti, kasih yang walaupun, ya, dihina, dilukai, tapi kasih itu yang kita mau wujud nyatakan. Pertanyaannya adalah, apakah iman kita sedang bekerja melalui kasih, atau iman kita sedang dalam keadaan kritis atau darurat? Ya, oleh sebab itu pagi ini kita mau merenungkan bagaimana iman yang kita lakukan atas dasar kasih. Berani berkata dan bertindak benar oleh dasarnya itu kasih. Kasih yang begitu luar biasa. Mungkin ketika kita melihat saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan sesuatu, kita mendoakan, ya, kita mendoakan.
Tapi kita lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar mau mendoakan, tapi kita tergerak, kita bertindak dengan tindakan yang nyata. Ya, kita sering dengar bahwa Yesus sering berkata bahwa dalam firman-Nya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikian juga kasih di sini, kita mau tergerak oleh belas kasihan. Kita mau bertindak melewati hanya sekedar simpati, melewati hanya sekedar merasa iba, tapi kita mau wujud nyatakan lewat tindakan-tindakan konkret. Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah belas kasihan atau compassion di dalam hidup kita. Kasih yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat mungkin teman-teman nggak hadir atau membutuhkan, ya ada satu program di mana kita nanti akan menjalani ya di Victory, ya luar biasa. Apa itu? Kita boleh hubungi. Lalu kita mungkin perlu untuk mengunjungi mereka yang membutuhkan. Lalu kita mendukung. Jadi hubungi, kunjungi, dukung. Ya, ada sesuatu yang lebih nyata, lebih maju, lebih dalam dari dasar kasih itu. Ketika kita mungkin melihat ketidakadilan, akankah kita diam atau kita melangkah dalam kasih untuk menyuarakan kebenaran? Mungkin kita merasa bahwa itu bukan urusan kita. Tetapi kalau kita memiliki kasih, kita pasti melangkah untuk wujud nyatakan kasih atas ketidakadilan yang kita lihat. Apa yang kita bisa buat, kita akan buat dan kita akan lakukan. Dalam pelayanan, apakah motivasi kita kepada Tuhan? Ataukah motivasi kita kepada sesama? Atau hanya sekedar untuk nama kita besar, pencitraan, atau nama kita didengar orang, dilihat orang? Apa yang kita buat mau hanya untuk fokus diri kita sendiri, memasyurkan nama kita, kita mencuri kemuliaan yang sesungguhnya bagi Tuhan. Ayo kita koreksi dalam hidup kita. Kita mau melakukan segala sesuatu dengan kasih. Iman yang tidak dinyatakan lewat kasih adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17, iman tanpa perbuatan itu mati. Dan perbuatan yang kita kerjakan dasarnya itu kasih. Nyata dalam tindakan, memberi pengampunan, memberi pertolongan, memberikan pelayanan dengan dasar yang murni, yang kasih, yang tadi saya katakan, kasih yang tanpa syarat, seperti yang Yesus kerjakan bagi hidup saudara dan saya. Dia memberikan keselamatan, dia memberikan pengampunan. Dikatakan tatkala saudara dan saya masih dalam keadaan penuh dosa. Itu kasih yang juga kita harus wujud nyatakan. Lalu apa hubungannya iman yang dapat memindahkan gunung dari iman yang bekerja lewat kasih ini? Saudara yang kekasih, iman yang memindahkan gunung di dalam konteksnya iman yang bekerja lewat kasih adalah gunung yang berarti hambatan besar, gunung yang berarti tantangan yang luar biasa, gunung yang berarti sesuatu yang tidak bisa kita lewati, yang tidak bisa kita jalani, yang menjadi hambatan dalam hidup kita. Ada gunung-gunung keegoisan, ada gunung-gunung yang kita mau egosentris, ada gunung-gunung mungkin luka batin. Kalau tidak bekerja lewat kasih, gunung itu tidak akan pernah bisa dipindahkan. Orang yang tidak pernah mau mengalami pemulihan dari luka batinnya adalah orang-orang yang tidak pernah sadar bahwa pribadinya adalah pribadi yang sudah diampuni, sudah menerima kasih anugerah, pengampunan yang tanpa syarat. Tatkala orang menerima pengampunan itu, dia akan bisa merilis pengampunan itu. Tatkala orang menerima belas kasihan, dia akan menjalankan, memberikan belas kasihan. Itu ada luka batin yang harus dipulihkan. Gunung itu harus lewat, harus bisa dipindahkan oleh apa? Tindakan kasih, tidak ada lain. Tindakan kasih. Haleluya. Ada gunung ketidakadilan. Kita melihat banyak hal yang mungkin tidak adil, tapi oleh karena kasih kita mau bertindak. Mungkin segala sesuatu itu tergantung pada kita. Janganlah kita berbuat tidak adil. Kalau kita melihat orang diperlakukan tidak adil, ayo kita berperan untuk menunjukkan kasih. Lewat apa? Lewat membela apa yang harus mereka terima dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Oleh karena iman yang bekerja lewat kasih mampu memindahkan gunung-gunung itu. Gunung keegoisan, gunung luka batin, gunung ketidakadilan, dan segala rintangan yang ada di dalam hidup kita. Mari pagi ini kita diajak untuk beriman. Dan bukan hanya sekedar beriman, tetapi
melalui tindakan kasih. Iman saya adalah tenaga aktif untuk menggerakkan saya hidup di dalam kasih dan setia Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, tumbuhkan terus kasih yang semakin nyata di dalam hati kami, di dalam iman kami yang aktif untuk kami dapat bekerja melalui kasih. Iman kami nyata di dalamnya. Berkati umat-Mu GB Victory berkemenangan selalu di dalam Tuhan. Memampukan kami bekerja lewat kasih, mewujud nyatakan iman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.